Setelah mendapatkan panggilan di tahun 2008, kami sekeluarga memutuskan untuk mulai berdoa bagi negara B di Asia Selatan. Kami belum tahu apakah kami harus pergi ke sana atau cukup berdoa dan mendukung pelayanan penjangkauan ke negara B ini. Kami bukanlah tipe orang yang langsung berangkat ketika mendapatkan panggilan, tapi kami mencari konfirmasi dari Tuhan terlebih dahulu. Pada saat itu saya, Ucok, sudah memiliki pekerjaan yang cukup bagus dan anak-anak kami juga sudah bersekolah, sehingga untuk pergi dan meninggalkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Waktu itu, informasi tentang negara B tidak mudah didapatkan di internet atau media lainnya. Mungkin karena negara ini terlalu kecil. Saya mulai mencari tahu bagaimana mendapatkan informasi yang lebih tentang negara ini dan berharap ada agen pariwisata yang bisa saya hubungi. Tetapi ternyata saya tidak dapat menemukan info yang memuaskan. Saya mendapat informasi bahwa ada agen pariwisata resmi dari negara B ini, tetapi agen pariwisata tersebut berada di Bangkok, Thailand. Apakah saya harus ke Bangkok untuk sekedar mendapatkan informasi? Puji Tuhan, setelah beberapa waktu, saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ke Bangkok. Hal ini terjadi karena kantor di mana saya bekerja akan mengadakan acara untuk beberapa hari di Bangkok, Thailand. Karena itulah, saya mengajukan izin untuk bisa berangkat 1 hari lebih cepat dari tanggal keberangkatan yang semestinya. Puji Tuhan, saya mendapatkan izin dari atasan untuk berangkat 1 hari lebih cepat. Saya mempersiapkan diri dengan mencatat alamat dari agen pariwisata ini. Bahkan saya juga sudah mengecek di Google Maps lokasi dari agen pariwisata tersebut. Saya sangat yakin bahwa semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Setelah tiba di Bangkok, saya kemudian mulai mencari alamat yang ingin saya tuju. Di pinggir jalan saya melihat banyak ojek motor. Saya mencoba mendekati dan bertanya kepada mereka sambil menunjukkan alamat yang akan saya tuju yang sudah saya tuliskan pada secari kertas. Ternyata para tukang ojek tersebut tidak mengerti bahasa Inggris dan juga tidak tahu alamat yang akan saya tuju. Kemudian mereka memanggil bos mereka. Wah, puji Tuhan, bosnya bisa berbahasa Inggris. Saya kemudian langsung menunjukkan alamat yang ada di kertas dan mengatakan mau menyewa ojek untuk mengantar saya ke sana. Tetapi saya kaget, ternyata bos ojek itu juga tidak tahu alamatnya, walaupun dia membenarkan bahwa jalan ini adalah benar sesuai alamatnya. Saya kemudian bernegosiasi dengannya untuk menyewa salah satu ojek agar bisa menelusuri jalan tersebut. Kalaupun nanti tidak ketemu, saya akan tetap membayar. Tetapi bos ojek tersebut tetap menolak dengan alasan alamat tidak jelas. Saya tidak mau berputus asa, sudah kepalang tanggung sampai di lokasi ini. Maka saya putuskan untuk berjalan kaki saja sambil melihat ke kiri atau ke kanan jalan. Siapa tahu saya dapat menemukan alamat tersebut. Maka mulailah saya berjalan sambil menggeret koper saya. Setelah cukup jauh berjalan, saya tetap belum bisa menemukan alamatnya. Akhirnya tibalah saya di persimpangan jalan. Saya harus memutuskan ke kanan atau ke kiri. Dan ini bukanlah tindakan yang bijaksana untuk hanya menebak. Kemudian saya mendekati seorang pedagang makanan kaki lima dan bertanya dengan menunjukkan kertas alamat yang saya miliki. Dan lagi, penjual tersebut tidak mengerti bahasa Inggris dan tidak tahu alamatnya. Saya mulai putus asa, jalan mana yang harus saya pilih. Namun, di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati saya. Saya agak syok karena yang mendekati saya adalah seorang pria bertato cukup banyak di tubuhnya dan memakai kalung yang besar, sehingga saya mulai berpikir negatif bahwa dia adalah gangster. Waduh, apalagi ini? Sudah bingung dengan alamat, sekarang ada tantangan baru lagi. Pria tersebut kemudian meminta kertas alamat saya dan ternyata dia juga tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi setelah dia mendapatkan kertas saya, kemudian dia memberikan isyarat agar saya mengikutinya. Saya deg-degan mengikutinya sambil berpikir apakah saya menolak saja atau bagaimana. Tetapi kaki saya terus mengikuti dia. Ternyata dia mengajak saya ke jalan kecil, bukan jalan yang saya pertimbangkan sebelumnya, yaitu ke kiri atau ke kanan, tetapi ke sebuah jalan kecil yang lain. Waduh, saya mulai khawatir dan takut, tetapi kaki saya sekali lagi terus mengikutinya. Setelah masuk ke jalan kecil itu, dia menemui teman-temannya. Ada sekitar 4 orang muda di sana. Dia kemudian menunjukkan kertas alamat saya kepada mereka, tetapi mereka menertawakan saya. Wah, apalagi ini? Saya semakin khawatir. Ini jalan kecil, saya sendirian, tidak mengerti bahasa lokal, dan di negara orang lagi. Apakah saya mau dirampok? Itu yang ada di pikiran saya. Tetapi kemudian dia melanjutkan perjalanan dengan memberi isyarat agar saya kembali mengikutinya. Semakin takut saya. Tuhan, tolong saya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Akhirnya kami sampai di depan sebuah rumah dengan pagar yang cukup tinggi. Dia mengajak saya menuju sebuah tembok yang tertutup oleh dedaunan yang menjalar. Kembali ketakutan menyelimuti saya, tetapi tidak ada pilihan lain. Saya mengikutinya sampai ke tembok itu. Kemudian dia menyibakkan dedaunan yang menutupi tembok itu, dan saya hanya bisa tertegun. Ternyata di tembok
tembok yang tertutup daun itu tertulis alamat yang sama dengan kertas alamat yang saya pegang. Wow, puji Tuhan, luar biasa cara Tuhan bekerja. Saya sangat bersyukur dan sekaligus meminta ampun kepada Tuhan karena saya sudah salah dalam menilai orang yang menolong saya. Saya melihat dia dari penampilan luarnya saja, tetapi ternyata Tuhan memakainya untuk menunjukkan alamat yang saya cari. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang itu. Dia pun tersenyum dengan gembira. Puji Tuhan. Saya kemudian masuk ke rumah besar itu dan di halaman rumah itu berkibar bendera negara B. Saya mendapatkan informasi yang saya cari tentang negara B. Praise God, He is so good. Inilah konfirmasi dari Tuhan. Walaupun di tengah penolakan oleh tukang ojek, bos tukang ojek, jalan yang panjang sambil mengkeret koper, bingung dengan persimpangan jalan, ketidaktahuan penjual makanan, ditemui orang yang saya kira gangster, dan ditertawai oleh teman-temannya, tetapi Tuhan menjawab hambanya yang mencari jawaban darinya. Konfirmasi ini membawa saya yakin bahwa saya harus pergi ke B untuk membagikan kabar baik.